应该不想让大家看到。你是不是有点喜欢我？我喜欢你什么？ Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan Potolo Movie. Kali ini saya akan menceritakan sebuah film yang berjudul Better Days, di mana fokus utama dalam cerita ini tentang seorang remaja yang terus mengalami intimidasi dan kekerasan yang dia terima di sekolahnya. Tanpa perlu berlama-lama lagi, mari kita lanjut pada ceritanya. Cerita dimulai pada seorang siswi kelas 3 SMA bernama Nian. Dia dan teman-teman sekolahnya dalam waktu dekat akan menghadapi ujian masuk universitas. Yang perlu diketahui, tingkat kesulitan ujian masuk universitas di Cina sangatlah sulit dan memiliki begitu banyak saingan. Waktu itu, salah satu teman Nian melakukan aksi bunuh diri karena beban yang dia terima. Kemudian pihak polisi di bawah komando Opsir Sang memanggil Nian untuk melakukan interogasi sebagai siswi yang dekat dengan korban. Namun Nian mengatakan kalau dia tidak tahu alasan kenapa siswi tersebut bunuh diri. Setelah itu Nian kembali ke kelas mendapati kursinya dibasahi oleh air. Ternyata siswi yang tewas kemarin merupakan korban perundungan di kelas itu. Dan Nian dijadikan korban selanjutnya. Lalu siswi bernama Wei datang menghampiri Nian saat makan siang. Dia ingin kalau Nian mau membantunya belajar, tetapi Nian menolaknya dengan alasan dia tidak memiliki waktu. Setiap hari kelas 3 SMA selesai belajar di waktu petang. Nian pulang sendiri di jalan yang sepi. Ketika itu, dia ditendang oleh Wei dan dua temannya. Merekalah orang yang menjadi pelaku perundungan di kelas Nian. Di rumah, Nian tinggal dengan ibunya. Ibunya sendiri terus-terusan dicari oleh rentenir karena utang yang sangat besar. Dia memberitahu Nian bahwa besok dia akan pergi ke luar kota sebagai sales untuk mencari uang tambahan. Keesokan harinya, Nian pulang dengan keadaan hati-hati. Dia berharap tidak melihat Wei, namun dia malah melihat seorang pria sedang dikeroyok. Nian menelpon polisi. Tindakan Nian itu diketahui oleh mereka. Akhirnya mereka membanting handphone dan mengambil uang Nian di dalam dompet. Kemudian pria yang dikeroyok tadi menghampiri Nian. Dia mengenalkan dirinya dengan nama Bai. Dia akan mengganti uang yang diambil dan mengajaknya ke tempat servis untuk memperbaiki HP Nian yang rusak. Bai juga mengantar Nian pulang ke rumah. Saat sampai di depan lorong, poster ibu Nian yang sedang dicari karena utang ditempel di sepanjang dinding. Tidak hanya itu, keesokan harinya poster tersebut juga tersebar sampai ke media dan dilihat oleh teman-teman Nian. Kesedihan terlihat jelas di wajah Nian. Dia juga pulang dengan kekesalan. Di jalan dia bertemu dengan Bai. Nian meminta untuk membawanya kemanapun dia mau. Lalu Bai membawa Nian ke rumahnya. Jujur saja Bai tidak tahu harus menghibur Nian bagaimana. Bahkan pembicaraan mereka berakhir dengan perdebatan. Hari selanjutnya Nian benar-benar diabaikan oleh teman-teman kelasnya. Bahkan Wei datang melempar bola dengan keras ke arah Nian berkali-kali. Sampai Wei dengan tega mendorong Nian hingga terjatuh di tangga sekolah. Emosi Nian mulai memuncak. Dia menelpon Opsir Sang, mengatakan masalah perundungan di sekolah, serta alasan mengapa temannya bunuh diri kemarin.
Dengan segera, Wei dan dua temannya langsung diinterogasi oleh pihak polisi. Masalah ini bagi pelaku perundungan bukanlah masalah besar, karena polisi tidak akan memiliki bukti. Bahkan mereka tidak memiliki ekspresi penyesalan, karena telah melakukan perundungan yang menyebabkan teman sekolah mereka melakukan tindak bunuh diri. Kejadian kemarin membuat wali kelas Nian dipecat karena membiarkan kasus perundungan terjadi di lingkungan sekolah. Serta Wei dan teman-temannya akan diskors, tapi mereka masih diizinkan untuk ikut ujian. Wei dan teman-temannya tidak terima dengan hukuman itu. Mereka menunggu Nian di depan rumahnya untuk menyerang Nian. Malam itu, Nian berusaha kabur dari mereka. Nian bersembunyi di bak sampah yang membuatnya lolos dari kejaran Wei dan teman-temannya. Nian sudah tidak bisa pulang ke rumah karena Wei akan terus berjaga di depan rumahnya. Nian pergi ke suatu tempat yang dia tahu, yaitu rumah Bai. Nian meminta satu hal pada Bai, yaitu bisakah Bai melindunginya. Bai berpikir cukup lama dan memutuskan siap untuk melindungi Nian. Keesokan harinya, Bai mengikuti Nian setiap kali berangkat dan pulang sekolah dari kejauhan. Bai juga secara diam-diam tanpa diketahui wajahnya menyerang Wei dan teman-temannya untuk memperingati mereka agar tidak mengganggu Nian. Selama beberapa hari itu, hidup Nian begitu aman dari perundungan. Hati Nian begitu baik karena dia merasa bahwa dirinya sudah aman, dijaga oleh Bai dari kejauhan. Dia menolong salah satu temannya yang mulai jadi korban perundungan dengan mengantarnya pulang ke rumah. Suatu ketika, Bai pulang dengan babak belur. Nian sangat khawatir dan bertanya apakah lukanya itu sakit. Bai yang terbiasa sendiri merasa sangat senang karena untuk pertama kalinya ada seseorang yang khawatir padanya. Mereka menjalani hidup mereka dengan saling melengkapi. Sampai ketika Bai dan teman-temannya harus ditangkap dengan tersangka pelecehan seksual kepada seorang siswi. Bai harus mendekam di sel selama 1 hari. Nian terus menghubungi handphone Bai, namun tidak tersambung. Di lain sisi, Bai juga merasa khawatir karena tidak bisa pulang tepat waktu. Nian terpaksa harus berangkat ke sekolah tanpa kawalan dari Bai. Saat pulang pun begitu. Nian masih tidak dapat menghubungi Bai. Teman Nian juga kembali untuk mengantar dia pulang. Namun ternyata itu adalah jebakan, di mana Nian diantar ke arah Wei dan teman-temannya yang jauh lebih banyak. Wei yang tangannya sudah sangat gatal melampiaskan dendamnya malam itu. Kelompoknya benar-benar membuat Nian menjadi malu. Mereka memukul, memotong rambut, hingga merobek buku dan pakaian Nian sambil merekamnya dengan ponsel mereka. Bai pulang ke rumah pada malam itu, mendapati Nian dengan keadaan yang begitu buruk. Melihat itu, Bai begitu marah. Dia ingin membalas dendam kepada orang-orang yang membuat Nian seperti itu. Namun Nian dengan kuat memeluk Bai dari belakang agar dia tidak pergi. Saat keadaan mulai tenang, Bai memotong rambut Nian serta Bai menghibur Nian dengan membotakkan rambutnya sendiri. Mendekati hari ujian masuk universitas, Nian semakin giat belajar dengan doa dan harapan. Dia yakin bahwa dia akan lulus. Singkat cerita, hari ujian pun tiba. Waktu itu cuaca begitu buruk, tetapi hal itu tidak membuat semangat Nian menjadi turun. Dia dengan mudah melewati hari ujian tanpa kendala.
Di tempat lain di hari yang sama, pihak polisi mendapati jasad seorang wanita yang ditemukan tertimbun oleh tanah longsor. Ternyata jasad tersebut adalah Wei. Pihak polisi menyadari bahwa kasus ini adalah kasus pembunuhan. Sebuah mobil terekam oleh CCTV dan di mobil tersebut meninggalkan bekas darah. Mobil itu punya teman bayi. Dia beralasan kalau mobilnya telah dicuri. Dan di malam kejadian, dia sedang berada di rumah sakit. Karena alibinya begitu kuat, akhirnya dia dibebaskan. Kemudian polisi memanggil semua kenalan Wei dan berhasil mendapatkan informasi kejadian perundungan yang mereka lakukan terhadap Nian. Mereka semua mengira kalau Nian membalas perilaku Wei terhadap dirinya. Lalu polisi menjemput Nian di rumahnya, menginterogasinya sebagai seorang tersangka. Sebenarnya Nian tidak ingin ikut karena besok dia masih harus menjalani sesi ujian. Namun polisi tidak bisa menerima alasan itu. Bayi yang dari kejauhan melihat Nian dibawa oleh polisi. Di ruang interogasi, Nian dipojokkan oleh seorang polisi perempuan dan juga Nian tidak memiliki alibi yang kuat untuk mendukung pernyataannya. Opsir Zhang yang menaruh empati pada Nian dengan dukungan dari seniornya membiarkan Nian untuk pulang agar dia bisa mengikuti ujian yang dia tunggu. Dengan syarat polisi akan mengawalnya secara diam-diam. Hari selanjutnya, Nian pergi ke tempat ujian dengan kawalan dari polisi. Dia bisa melewati ujian itu dengan penuh kekhawatiran. Saat pulang, bayi menariknya dan membawa Nian ke tempat yang sepi. Polisi yang melihat langsung mengejarnya. Dengan waktu yang terbatas, bayi menjelaskan kepada Nian agar Nian berpura-pura tidak mengenalnya. Membiarkan polisi mengejarnya sebagai pelaku pelecehan. Bayi melakukan ini agar orang yang dia cintai, yaitu Nian, dapat hidup bahagia. Polisi menangkap bayi dan menginterogasinya. Disitulah dia mengaku sebagai pelaku yang menyerang Wei. Dialah yang membawa jasad Wei dengan mobil dan menguburnya. Namun yang sebenarnya terjadi, Nian tidak sengaja mendorong Wei yang terjatuh sangat keras di tangga hingga menghilangkan nyawanya. Opsir Zhang menemukan hal yang sangat janggal. Dia memeriksa CCTV yang dilewati oleh Nian sepanjang dia berangkat dan pulang sekolah. Selalu ada sosok pria yang terus mengikutinya. Dia mencurigai pria itu adalah bayi dan berpikir kalau Nian dan bayi itu saling kenal. Opsir Zhang juga tahu kalau kesaksian mereka berdua ada yang ditutupi. Karena mereka berdua masih bersikeras tidak saling kenal. Akhirnya kasus tersebut ditutup dengan bayi yang menjadi tersangka. Hari berjalan begitu saja. Nian telah lulus SMA dan berhasil lulus di universitas yang dia mau dengan nilai yang tinggi. Opsir Zhang datang menemui Nian mengucapkan selamat untuknya dan memberitahukan kalau hukuman untuk bayi telah ditentukan, yaitu hukuman mati. Seketika air mata Nian yang sudah lama ia tahan jatuh begitu saja. Lalu Opsir Zhang mengatakan kalau dia berbohong. Sebenarnya hukuman bayi masih belum diputuskan. Dia hanya ingin tahu kebenarannya dengan melihat ekspresi dari Nian. Bagi Opsir Zhang, dia ingin memberikan pilihan terbaik untuk bayi dan Nian. Opsir Zhang mempertemukan Nian dengan bayi secara langsung, membiarkan mereka melepaskan rindu karena mereka tidak akan bertemu lagi dalam waktu yang dekat. Kemudian Nian menyerahkan diri atas orang yang bertanggung jawab dalam kasus Wei. Hal ini dia lakukan agar bayi tidak menanggung sendiri hukuman yang dilakukan oleh Nian. Di akhir cerita, selang beberapa tahun, Nian telah menjalani masa hukumannya selama 4 tahun. Dia kini telah menjadi guru yang sangat peka terhadap muridnya.
melihat salah satu murid yang murung yang dicurigai sebagai korban perundungan. Nian langsung mengantar murid itu untuk pulang bersama dan menjaganya. Dari kejauhan juga terlihat bayi yang selalu berjalan di belakang Nian. Perundungan seringkali dianggap hal sepele atau bahkan lelucon oleh pelaku, tanpa memikirkan dampak yang sangat besar yang diterima oleh korban. Tindakan ini akan selalu menciptakan luka batin yang tidak terlihat, sehingga pikiran negatif akan selalu mengikuti yang membuatnya bisa saja memilih jalan untuk mengakhiri hidup. Percayalah, pelaku perundungan tidak akan membuatmu terlihat lebih keren. Buat kalian, terima kasih telah menonton. Potolo Movie pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.